Anda. Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin Anda semua melakukan selanjutnya terlebih dahulu. Kemudian jika ada sampah atau meja maupun kursi, tolong dukungan Anda dibuang ke sampah. Oke, siapa yang kapalnya di sini? Setia, Bu. Setia, tolong disiapkan kelas kita pada hari ini dengan membaca doa ya dan membaca surah Al-Fatihah. Baik, Iqra dua. Amin. Iqra Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Setelah Ibu akan mengambil absen yang terlebih dahulu. Oke, kepada Setia, hadir Setia? Hadir, Bu. Isra? Hadir, Bu. Fitri? Hadir, Bu. Mara? Hadir, Bu. Oke, hadir semuanya ya. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Ibu gimana kabar Ibu? Alhamdulillah, Ibu juga sehat. Alhamdulillah. Anda gimana? Sehat semuanya kan? Sehat juga, Bu. Oke, semoga Allah selalu melindungi kita ya, Nanda. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Tentang alat bersuci, Bu. Tentang alat bersuci. Bagus. Apa yang Anda ketahui dengan alat bersuci itu? Alat bersuci itu tidak hanya air, Bu, tapi juga bisa beda padat dan keras juga, Bu, dan kisah. Oke, bagus ya. Untuk materi seri yang minggu kemarin itu semoga Anda paham dengan materi tersebut dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita akan belajar tentang ibadah kurban. Sebelum Ibu akan menjelaskan dan kita sama-sama melihat materi kita pada hari ini, pernahkah Anda melihat orang yang melakukan penyembelihan di tempat Anda tinggal? Pas pelaksanaan penyembelihan itu di hari apa penyembelihan itu dilaksanakan? Saya ibadah itu tanggal 10. Ya, bagus, Anda ngerti. Sekarang kita akan belajar tentang ibadah kurban. Sebelum kita belajar tentang ibadah kurban, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu di sini Anda. Tujuan pembelajaran kita dalam materi ibadah kurban itu yakni Ananda mampu menjelaskan pengertian dari hukum ibadah kurban dengan membaca buku sehingga dengan baik. Kemudian Ananda mampu menjelaskan secara singkat dari ibadah kurban. Kemudian Ananda mampu menjelaskan ketentuan hewan kurban. Lanjut, kemudian Ananda mampu memahami sunnah-sunnah dalam menyembelih hewan kurban. Kemudian Anda mampu menganalisis tata cara menyembelih hewan kurban. Kemudian Anda mampu menganalisis hikmah dari menyembelih hewan kurban. Nah, setelah kita tahu akan tujuan pembelajaran kita nantinya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian ibadah kurban. Kurban berarti mendekatkan diri atau mendekatkan diri. Istilah lain yang biasa digunakan adalah nar atau sembelihan dan udliyah, sembelihan atau hewan sembelihan. Untuk pengertian secara syariatnya tolong dibacakan Setia. Setelah syariat, kurban adalah menyembelih binatang kurban yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya seperti salat hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, yaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Mata-mata karena Allah. Ya, bagus.
Kemudian langsung kita ke dalil ibadah kurban. Dalam pandangan Islam, ada orang yang telah mampu tetapi tidak melaksanakan kurban, maka menikmati orang yang tercela bahkan sangat dibenci oleh Allah. Contohnya, misal ada orang di kampung kita, dia sudah mampu, kaya, alhamdulillah, memiliki penghasilan yang sangat cukup, tapi dia tidak melakukan kurban, maka itu merupakan hal yang tercela dan sangat dibenci oleh Rasulullah SAW maupun yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dari tentang ibadah kurban ini terdapat dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 1-3. Anda semua sudah hafal kan surah Al-Kautsar ayat 1-3 ini? Ya, bagus. Di dalam surah Al-Kautsar ini menjelaskan bahwa Allah menjelaskan bahwa ibadah kurban itu sangat dianjurkan bagi orang-orang yang mampu. Kemudian karena dengan beribadah kurban itu membuat amal mereka tidak terputus. Selanjutnya, hukum ibadah kurban. Silakan dibacakan Yusra. Hukum ibadah kurban. Kurban hukumnya sunnah wafat bagi orang yang memenuhi syarat. Syarat-syaratnya adalah Islam, merdeka, kemudian balik, berakal, dan mampu berkurban. Hukum kurban ini bisa menjadi wajib jika dalam bentuk kurban nazar atau janji dalam hal yang sunnah ataupun mubah. Jadi hukum kurban ini ada dua. Yang pertama sunnah muakkad bagi orang yang mampu. Yang kedua hukumnya wajib. Jikalau orang itu melakukan nazar ataupun janji, misalnya kalau kita dalam keadaan senang maupun sedang susah, misal Allah telah menolong kita bernazar besok aku akan kurban 1 ekor kambing, maka itu wajib dilaksanakan ya Anda. Iya, Bu. Kemudian masuk kepada sejarah singkat ibadah kurban. Di sejarah singkat ibadah kurban ini, Anda tahu kan dari mana asal usulnya dari ibadah kurban ini? Ada yang tahu? Dari kisah Nabi apa? Ismail. Ya, bagus. Di dalam Al-Quran telah terdokumentasikan secara nyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada Nabi Ismail, dan setelah mendengar cerita itu, ia langsung meminta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi itu karena yakin benar-benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian kita masuk kepada ketentuan hewan kurban, di mana kita melakukan ibadah kurban ini memiliki ketentuan yang harus kita lakukan. Yang pertama, jenis hewan kurban. Hewan kurban hanya boleh dari kalangan bahmatul al-an'am, yaitu hewan yang diternakan untuk dekorasi susunya dan dikonsumsi dagingnya, yaitu unta, sapi, kerbau, domba, dan kambing. Kemudian, seekor kambing atau domba hanya untuk kurban 1 orang, sedangkan seekor unta, sapi atau kerbau bisa dikorbankan untuk 1 orang. Nah, kemudian hewan yang paling utama untuk kurban secara berurutan adalah unta, kemudian sapi, lalu kambing. Yang kecil yang unta. Nah, kemudian syarat-syarat hewan kurban. Syarat-syarat hewan
adalah hal ini sebagai sarana untuk syiar Islam, di mana kita misalnya kita di tanah lapang untuk melakukan sholat Idul Adha, maka di sana kita akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Kemudian syarat selanjutnya yaitu berat badannya yang ideal. Sapi dan kambing idealnya memiliki berat antara 500 sampai 600 kg. Sementara kambing kurban sekitar 30 sampai 40 kg. Nah, selanjutnya kita masuk kepada sunnah-sunnah menyembelih hewan kurban. Untuk sunnah-sunnahnya tolong dibacakan Fitri. Baik, Bu, sunnah-sunnah menyembelih hewan kurban. Yang pertama disunahkan hewan kurban disembelih sendiri jika berkeluarga atau orang yang berkurban itu laki-laki dan mampu menyembelih. Kemudian yang kedua disyariatkan bagi orang yang berkurban bila telah masuk bulan Dzulhijjah untuk tidak mengambil rambut dan kukunya hingga hewan kurban disembelih. Kemudian daging kurban sebagian dibagikan kepada fakir miskin masih bertahan dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu sepertiga untuk yang berkurban dan keluarganya, kemudian sepertiga untuk fakir miskin dan sepertiga untuk hadiah kepada masyarakat sekitar atau disimpan dalam waktu-waktu bisa dimanfaatkan, Bu. Ya, Bu. Betul. Jadi kita sebaiknya mengasihkan hewan kurban itu kepada fakir miskin. Ada di tengah-tengah kita yang kurang mampu, maka itu dia wajib menerima dari kurban. Kemudian tata cara penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, hewan yang akan dikurbankan dibaringkan sebelah rusuknya yang kiri dengan posisi mukanya menghadap ke arah kiblat. Diiringi dengan membaca doa. Apa doanya Nanda? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi doa dari kita sebelum menyembelih hewan kurban itu, inilah doanya kita dibaca oleh orang yang menyembelih. Kemudian penyembelih meletakkan kakinya yang sebelah di atas leher hewan agar hewan itu tidak menggerakkan kepalanya atau meronta. Hewan itu ketika penyembelihannya jangan sampai dia merasa tersakiti oleh kita waktu proses penyembelihannya. Kemudian penyembelih melakukan penyembelihan sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Dapat pernah ditambahkan bacaan selawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para penonton pun dapat memeriahkan dengan gema takbir Allahu Akbar seperti itu ya Anda. Kemudian penyembelih membaca doa kabul, doa supaya kurban diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan doa Allah apa doanya Anda? Allahumma minka wa ilaika Allahumma taqabbal minna minti minkum. Nah, sebut nama orang yang berkurbannya, ya Allah ini adalah darimu dan akan kembali kepadamu. Ya Allah terima dari orang yang berkurban tersebut. Itulah artinya Anda ketika membacakan doa sebelum menyembelih hewan kurban. Kemudian penyembelihannya dilakukan oleh orang yang memiliki pengetahuan tentang tata cara penyembelihan yang benar sesuai dengan syariat Islam. Tidak bisa sembarang-sembarang orang saja untuk melakukan penyembelihan ini Anda. Karena mereka harus paham akan tata cara bagaimana cara menyembelih hewan tersebut, gitu ya Anda. Paham agama berarti, Bu. Ya, harus paham agama Anda. Alat yang digunakan dalam penyembelihan dalam kondisi steril dan tajam untuk meminimalkan rasa sakit pada hewan. Nah, alat yang digunakan seperti pisau itu tidak boleh tumpul. Nah, tumpul
Iya, Bu. Lanjut, Bu. Kemudian masuk kepada hikmah ibadah kurban. Kepada Mala, dibacakan. Baik, Bu. Yang pertama, pengamalan dan pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendidik jiwa ke arah takwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengikuti sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati, mau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yaitu menjalinkan hubungan kasih sayang sesama manusia, terutama antara golongan. Nah, di sini ada video pembelajaran yang dapat mengembangkan pembelajaran kita pada hari ini ya. Ya, Bu. Nah, please, Bu. Untuk memperkuat pemahamanmu tentang materi ibadah kurban, untuk memateri materi kita pada hari ini, marilah kita menyimak video pembelajaran dari TV. Jangan sampai gitu, Bu. Kalau Ibu Nanda. Kurban adalah organisasi kita dan salah satu bentuk kegiatan untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merupakan bukti kesungguhan kita. Ada kedengaran suara Nanda? Terdengar sekali, Bu. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diikhlaskan putra satu-satunya yang sangat beliau cintai, yaitu Nabi Ismail. Dengan perintah Allah, maka beliau rela untuk mengorbankan Oke. dirinya kepada Allah. Paham kan Anda dengan penjelasan dari video tersebut yang dapat memberikan pemahaman kepada Anda dengan video ini supaya Anda begitu paham dengan ibadah kurban ini. Ya, alhamdulillah, Bu. Kami paham, Bu. Sebelum kita kepada kuis pembelajaran, di sini Ibu ingin bertanya kepada Anda, pernahkah Anda awalnya itu mengetahui bahwa ada dari Anda atau orang tua Anda yang melakukan ibadah kurban, maksudnya membeli hewan kurban untuk dikurbankan? Pernah, Bu. Nah, Ya, Bu. berarti sepertinya ada yang belum juga ya. Semoga nanti kita sama-sama dapat melaksanakan ibadah kurban ini dengan menyempurnakan sebagai penyempurnaan dari takwa dan iman kita kepada Allah ya kita. Amin, Bu. Sekarang kita akan melaksanakan kuisnya Anda. Di sini Ibu akan menunjuk Anda satu persatu. Disilakan kepada Ananda Setia untuk menjawab kuis kita hari ini dengan maju ke depan. Ibadah kurban dilaksanakan pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, yaitu tanggal 1000. Ya benar. Oke. Emang dia itu udah cerdas tuh, Bu. Emang cerdas banget. Alhamdulillah ya Anda. Sekian dari materi kita pada hari ini tentang ibadah kurban. Di sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Sudah paham dengan hari ini? Paham. Alhamdulillah, pintar Anda semuanya ya. Makasih, Bu. Alhamdulillah, Bu. Berkat Ibu juga, Bu. Karena Ibu pandai juga menjelaskan, Bu, makanya kami paham, Bu. Masya Allah. Oke, selanjutnya kita akan menyimpulkan materi kita pada hari ini kepada Setia, silakan. Bu, materi kita pada hari ini yaitu tentang kurban. Di mana dengan melaksanakan kurban itu kita dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan ketakwaan kita yang bertambah. Bagus. Beri dulu apresiasi kepada teman kita Anda. Oke. Jadi ibadah kurban ini merupakan ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mampu Anda. Insya Allah kita nanti mampu juga untuk melakukan ibadah kurban ini Anda. Amin. Ya, Bu. Kemudian ibadah kurban ini dalilnya terdapat dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Kemudian berbagai banyak hikmah yang dapat kita
melakukan ibadah kurban ini, Ananda. Salah satunya yaitu dengan kita meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup sekian dari kita pada hari ini ya Ananda. Sebelum kita pulang, kita baca doa kafaratul majelis terlebih dahulu. Subhanallahumma wa bihamdika